Di tahun 2014 silam, Chevrolet Trailblazer pernah masuk ke Indonesia dengan penggerak 4x4 dan mesin 2800 cc, harganya mencapai 580 juta rupiah. Saat ini, Chevrolet Trailblazer telah mengalami facelift dan harganya kini menjadi 455 juta rupiah alias paling murah dibandingkan dengan kompetitornya. Kenapa Chevrolet Trailblazer bisa murah masuk ke Indonesia? Bersama saya Ridwan Hanif dan Anda menonton Autonet Max. Salah satu alasan kenapa mobil ini sekarang harganya bisa jauh banget sama pendahulunya. Karena sekarang dia pakai mesin 2500 cc, bukan 2800 cc, dan bukan penggerak 4x4, sekarang dia 4x2. Mesin 2500 cc-nya ini bertenaga 180 horsepower, dan juga torsinya 440 Nm, jadi hampir mirip kayak Mitsubishi Pajero Sport. Dan kita lihat model depannya, dia sekarang berubah total menjadi lebih baik, tapi masih ada ciri khas Chevrolet-nya. Contohnya dia grillnya double seperti ini, dan dia ada lekukan yang agak tajam di bagian depannya, jadi ada menyiku gitu kan. Dan kita lihat lampu depannya, kalau dulu dia sudah pakai projection, sekarang dia sudah tidak lagi menggunakan projection, bahkan lampunya juga belum HID, masih halogen biasa, tapi sekarang dia mendapatkan sebuah LED DRL di bagian bawah sini. Dan kita lihat bagian sampingnya, mobil ini tinggi banget, bahkan gue jadi berasa pendek yang gue tingginya 170 cm, terus dia punya ketebalan bodi yang sangat tebal, bagus sekali. Terus di sini ada emblem Duramax yang kelewat tebal. Gue nggak ngerti kenapa Chevrolet memberikan emblem yang sangat besar sekali di sini. Nah, kita ke bagian belakang juga. Dan ketika kita melihat bagian belakangnya ini masih sama persis seperti Chevrolet Trailblazer yang lama. Bedanya cuma lampunya sekarang udah LED-nya banyak sekali, udah kelihatan lebih bagus. Di belakangnya kita buka, dia masih belum pakai electric power tailgate. Seperti ini. Dan di sini kita lihat dia punya bagasi yang rata lantai kalau misalnya kita lipat kursi belakangnya. Sampai kursi tengahnya pun bisa rata lantai juga. Nah, kenapa dia bisa rata lantai sedangkan MUX enggak? Karena dia punya ini nih, dikasih tempat lagi. Kalau misalnya dia dibuka, dia ada tempat penyimpanan yang ukurannya nggak begitu lega karena dia tempat penyimpanannya nggak masuk ke dalam ya, seperti mobil-mobil lainnya. Dan kalau misalnya kita mau buka ban serep belakangnya, kita bukanya dari sini, ada tuas yang harus diputar. Jadi dia masih dibuka dan di sini ada ininya untuk putaran kuncinya. Jadi kita putar, nanti bannya akan turun. Kemudian di sini kosong, nggak ada subwoofer. Padahal di website tulisannya ada, tapi gua cari-cari dari tadi nggak ada, dan suaranya memang audionya kelihatan nggak seperti punya subwoofer. Di sini ada colokan listrik untuk kita misalnya mau taruh kulkas mini atau segala macam. Kalau misalnya kita angkat juga, ini sangat mudah, tapi karena dia ada tempat penyimpanan seperti ini, bagasi belakangnya jadi tidak selega MUX yang basisnya sama dengan mobil ini. Sekarang kita tutup. Sekarang ada kelemahan satu lagi yang tidak dimiliki Chevrolet Trailblazer. Apakah itu? Sayangnya mobil ini belum dilengkapi oleh push start stop engine apalagi keyless entry. Dia masih pakai kunci model jackknife seperti ini. Tapi dia punya satu tombol yang ajaib di sini. Kalau bisa kita pencet, dia bisa menyalakan mesin tanpa harus kita colok. Dari jauh ya. Fungsinya buat apa? Yuk kita lihat. Yuk, sekarang kita lihat. Ini mobil completely masih kekunci loh, tapi udah nyala. Tujuannya buat apa? Kita buka aja langsung. Jadi pas kita masuk ke dalam mobil seperti ini, nah, ini interior sudah adem karena AC-nya udah nyala. Jadi kalau misalnya kita lagi terik panas matahari, males pengen masuk ke dalam, nyalain dulu, ademin dulu mobilnya, baru dia terasa adem. Dan ini setirnya kekunci, kita nggak bisa pindahin sama sekali. Jadi kita walaupun udah nyala, kita nggak bisa bawa mobil ini jalan-jalan. Tetap harus kita colokin seperti ini, baru kita bisa pindah transmisinya dan setirnya udah nggak kunci lagi. Jadi tetap aman, nggak perlu khawatir kalau misalnya mobil nanti dicolong orang. Terus si Trailblazer ini dia juga punya ground clearance yang sangat tinggi sekali, 221 mm. Jadi kalau misalnya kita mau masuk, ini wajib banget kita pakai ini. Naik, turun. Setelah masuk ke dalam, kalau misalnya kita tutup pintu ini, dia akan naik kacanya. Jadi kalau misalnya kita buka, kacanya turun. Kalau kita tutup, langsung kacanya naik. Tujuannya apa? Biar kalau ditutup itu tekanan udaranya nggak bikin kita sakit kupingnya. Harusnya pintu belakangnya juga, karena paling besar itu tekanan udara pas kita tutup pintu belakang dibanding pintu depan.
Nah, masuk ke dalam interiornya, perlu diketahui bahwa mobil ini punya suara mesin yang cukup kasar, tapi setelah kita tutup pintu, kekedapan kabin mobil ini sangat bagus sekali, terutama dari segi mesinnya. Hal yang gue kecewa dari mobil ini ada pada getaran mesinnya yang lebih terasa dibandingkan dengan diesel-diesel modern saat ini. Terus kalau misalnya kita pakai seat belt, dia seat beltnya modelnya agak tebal gini, beda dari mobil yang lainnya. Kita colokin. Hal yang gue nggak suka kedua itu ada pada posisi duduknya. Kenapa? Karena dia kursinya ini keras sekali, bahkan headrestnya ini seperti batu saking kerasnya, dan juga posisi duduknya ini kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Karena dia nggak punya telescopic steering. Jadi cuma tilt steering, tidak teleskopik. Dan karena tidak teleskopik ini, untuk gue yang tingginya 170 cm, kalau misalnya kita mendapatkan posisi kaki yang ideal, dalam artian kaki kiri kita ada di footrest seperti ini tangan kita terasa jauh, jadi agak lurus. Seharusnya kan yang bagus itu seperti ini kan, agak miring sedikit. Tapi kalau misalnya kita majuin gini, maka kaki kita akan jadi gantung, nggak nempel ke bawah. Harusnya kalau misalnya kita mundurin seperti ini, kakinya udah nyantai, ininya bisa dimajuin, udah teleskopik, ini akan sangat bagus sekali. Sekarang kita ngomongin soal desain interiornya. Buat gue desain interiornya terlihat keren ya, maksudnya dia nggak kelihatan luxury, dia nggak kelihatan sporty, tapi kayak muscular gitu loh, kayaknya tangguh gitu. Apalagi gue suka dia punya jahit-jahitan asli. Ini bahannya soft touch, di sini soft touch, tapi sayangnya dia masih didominasi plastik keras yang agak gampang buat scratch. Dan material-material ini kasar. Di sini dia masih ada material-material yang tajam, bisa luka. Di sini juga ada beberapa tajam, tapi detailingnya bagus. Gue suka banget metal di sini ya. Harusnya di sini juga dibikin metal juga, kelihatannya tangguh gitu. Terus bisa kita lihat head unitnya, dia sudah punya head unit bawaan Chevrolet Mailing. Mailing ya, bukan maling. Dia punya 7 buah speaker. Di spek ada subwoofernya, tapi nyatanya nggak ada. Dan dia punya center speaker ini yang suaranya bagus sekali. Jadi suara detailnya, treble-nya, middle-nya itu keluar semua dan bagus banget. Ditambah dia touchscreen-nya ini nggak cuma sekedar touchscreen, karena dia sudah support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi kalau misalnya kalian pengen SUV dengan fitur-fitur tersebut, di sini sudah ada. Terus dia belum ada navigation dan dia sudah terintegrasi dengan AC. Jadi kalau misalnya AC kita kencengin, layar AC-nya akan muncul di sini. Dia udah ada Bluetooth, bisa projection dari HP kita. Dan kalau misalnya kita lihat kamera mundurnya, ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau misalnya setir kita belok, dia bisa ikutan belok. Dan kalau misalnya ada obstacle atau mungkin dari belakang tuh ada mobil melewat, dia ada rear cross traffic alert dan dia juga punya peringatan berapa jarak kita ke kiri dan kanannya. Ini bagus banget. Dan dia juga punya features namanya Valet Mode. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih mobil ini ke valet, dia nggak bisa otak-atik head unit kita dan bisa ngeliat konteks kita atau SMS kita. Jadi ini kan bisa terhubung ke HP, SMS, nomor telepon, bisa ke store semua kan. Itu bisa kita kunci. Terus AC-nya ini belum dual zone sayang sekali, tapi di sini kita akan mendapatkan banyak sekali tombol-tombol. Yang pertama untuk lane departure warning system, mematikan traction control, ini hazard. Terus ini hill descent control dan ini untuk parking sensor. Di bawahnya ada untuk mematikan rear AC dan di sebelah kiri dan kanannya kita akan mendapatkan 2 buah soket 12 volt. Di sini kita akan melihat transmisi yang mirip sekali seperti MU-X. Di sini seharusnya ada tombol untuk 4WD, tapi karena dia bukan 4WD nggak ada. Di sini ada 2 buah cup holder dan di sini dia punya ruang penyimpanan yang agak terganggu karena dia ada USB dan AUX. Memang untuk tempat penyimpanan dia nggak praktis ya. Sekarang ininya kecil. Di sini kecil, di sini tempat penyimpanan kecil juga, dan di sini satu-satunya tempat penyimpanan yang paling praktis. Di sini nggak ada sama sekali, beda banget sama MU-X. Nah, setirnya sama persis sama MU-X, cuma bedanya logonya aja. Di sini untuk pengaturan volume, audio dan kawan-kawannya. Di sebelah kanan untuk cruise control dan ada forward collision warning dari sini. Tapi cuma hanya forward collision warning, bukan SCBS seperti Mazda, sistem canggih berhenti sendiri. Dan di speedometer kita bisa lihat dia punya layar LCD yang masih monokrom, belum TFT, jadi belum berwarna. Nah, kita bisa melihat dan mengatur dari sini. Ada speed warning, ada ekonominya, eco index, terus ada fuel range, ada instant. Terus banyak banget ya di sini ya. Di sini juga ada speed warning, tire pressure monitor, ada battery voltage, ada coolant temperature, engine hours, transmission fluid, tire load, pokoknya banyak banget di sini. Jadi sangat lengkap, tapi sayangnya dia belum punya pedal shifter. Mungkin ini kelemahannya. Dan di sebelah kanan sini kita akan menemukan pengatur untuk lampu, untuk nyalain dari sini. Tapi menurut gua setting saja di auto. Kita juga bisa atur kecerahan lampu-lampu interiornya dan juga lampu depannya bisa kita atur ketinggiannya secara manual lewat sini.
Spion sininya sudah elektrokromatik, bagus banget kalau kita ditembak lampu dari belakang, dia akan meredup secara otomatis. Di sini kita punya kaca dan juga ada lampu-lampu sebelah sini termasuk di sebelah kirinya. Jadi kalau misalnya kalian bawa pacar kalian, ini dia bisa dandan di sini. Bagus banget. Di sini ada mikrofon untuk kita ngomong dari sini. Terus dia punya 3 buah airbags. 2 airbags ditambah 1 lagi knee airbags. Sayangnya di sini masih kosong. Kalau misalnya dibikin 6 airbags atau 7 airbags itu akan lebih top markotop lagi. Terus di sebelah kanan sini yang gue suka, mobil ini dia punya all auto power window. Jadi nggak cuma sebelah kanan depan doang, semuanya udah all auto. Di spionnya dia punya blind spot monitoring system. Jadi kalau misalnya kita sebelah ada mobil lagi jalan bareng, kita mau ambil kanan, dia akan ngasih klip gitu ya, attention warning. Terus dia depannya sudah pakai elektrik, tapi yang elektrik cuma kanan doang. Dan sebelah kirinya memang nggak elektrik, tapi dia punya head adjuster buat kursi sebelah kiri. Nice. Dan sayangnya dia di atasnya tidak ada sunroof. Nah sekarang kita langsung aja jalan naik Chevrolet Trailblazer. Dan dia ini juga udah punya electronic power steering, di mana electronic power steeringnya ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kita gini tuh benar-benar enteng, lagi pelan itu enteng, lagi berhenti tuh benar-benar enteng. Padahal mobilnya beratnya lebih dari 2 ton. Tapi kalau misalnya kita pakai di kecepatan tinggi, itu dia langsung berat. Jadi bagus banget. Dan shock breakernya sekarang dia jadi lebih keras dibandingkan dengan Trailblazer yang lama. Kalau Trailblazer yang lama itu kan dia pakai shock breaker gas yang sama seperti punya MUX. Kalau sekarang shock breakernya dia pakai model twin tube, jadi tabungnya ada 2. Rasanya jadi makin keras, tapi nggak sekeras Fortuner. Dan kalau kita lewatin jalan berlubang ini ya, itu masih oke dan acceptable. Tapi kalau kita lewatin jalan berkelubang, itu rasanya masih sedikit agak mual. Dia juga punya posisi duduk itu yang sangat tinggi sekali, jadi benar-benar commanding. Bahkan dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini gue ngerasa ini kayak tinggi banget, tinggi banget. Kalau kita ngelihat jalan berlubang, jalan off-road, itu rasanya kita pede aja gitu, kita libas karena saking tingginya. Cuma kalau misalnya kita masuk basement gitu ya, karena mobil saking tingginya, gue rasanya kayak takut-takut mentok gitu. Padahal sih nggak bakalan mentok. Karena mau bagaimanapun juga ini tingginya masih di bawah 2 meter. Cuma feelingnya itu kayak confidence gitu. Kalau misalnya di jalan, di tol, itu kayaknya ngeliat mobil lain tuh kayaknya rendah semua. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah ketika pas kita turunan, kita nyalain hill descent control, itu mobil akan ngerem otomatis sendiri buat kita biar pas turunan kecepatannya masih terjaga gitu. Lebih hati-hati dan juga lebih aman. Kita completely bisa lepas rem, bisa lepas gas, bener-bener kayak gue naik ya. Ini dia ngerem sendiri dan ini sangat bagus sekali. Gue berharap semua mobil nantinya ada kayak ginian ya. Gak cuma hill start assist doang, hill descent control juga ada. Cuman pas hill descent control ini aktif dan dia mulai ngerem, dia tuh kayak ada bunyi grek dari depan gitu loh. Cuma memang semua mobil Chevrolet itu kayak Captiva yang ada hill descent control juga bunyi seperti ini. Tapi overall nggak masalah sih. Ini gue seneng banget sama fitur ini. Karena dia punya torsi yang maksimal di RPM 2000. Itu kayak misalnya kita nanjak-nanjak gini di Hambalang itu rasanya mudah sekali, bahkan effortless. Kita nanjak seperti ini 40 km per jam, itu masih di bawah 2000 RPM. Dan mesin tuh nggak menunjukkan gejala meraung-raung gitu ya. Ini benar-benar gampang banget, effortless. Dan kalau misalnya kita berhenti di tengah tanjakan, terus kita mau mulai lagi, dia udah punya hill start assist, dan juga dia ada vehicle stability control, dan juga ada traction control. Tadi udah off-road, sekarang kita langsung ke jalan biasa. Ya, mobil ini larinya cukup enak sebetulnya. Enak banget. Kalau misalnya udah sampai RPM 2500-an ke atas itu rasanya kayak turbonya baru kick in gitu kan. Jadi enak banget. Terus menurut gua, mobilnya karena tadi suspensinya lebih stiff, memang di jalan-jalan yang rusak, jalan off-road itu agak terasa kurang enak, kurang nyaman. Dan kalau misalnya kita lagi jalan lurus, aspal kayak gini, tiba-tiba ketemu ada yang lobang,
kita hajar, itu rasanya juga cuma jep gitu doang gitu. Jadi bisa tereduksi dengan baik gitu. Dan mobil ini juga punya body roll gitu ya, kita lagi belok seperti ini rasanya enak. Body rollnya tidak begitu besar, apalagi untuk sebuah SUV leather frame ini kan biasanya body roll kan luar biasa dahsyat ya. Ini masih bisa tereduksi dengan baik, handlingnya juga masih oke. Pokoknya untuk sebuah SUV leather frame memang nggak bisa dibandingin sama monocoque yang jauh lebih stabil, jauh lebih fun to drive. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan SUV leather frame lainnya, ini gue bilang oke. Tapi meskipun mobil ini larinya enak, 0 ke 100-nya kita dapat angka 11,9 detik, alias nggak jauh beda dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport yang 11,6 detik. Kalau misalnya kalian pernah nonton komparasi SUV kita, coba lihat di link berikut. Dan hal yang gue nggak suka dari performanya adalah meskipun dia 0 ke 100-nya kencang, tapi kalau misalnya kita lagi idle, terus kita butuh buat nyusul gitu ya, kita injek gas, itu dia turbo lag-nya terasa sangat lama gitu. Sekitar 1 detikan tuh masih ada kali ya. Kita sekali lagi ya, bejek. Nah, baru gitu, baru kick in gitu. Kalau misalnya kita pindah ke mode manual gitu ya, misalnya dari M3 ke M2 gitu ya, manual gigi 2, kita injek gas lagi nih, tetep gitu, turbo lag-nya tetep, turbo lag-nya parah banget. Jadi meskipun mobil ini tenaganya luar biasa kencang, tapi gara-gara turbo lag-nya ini agak bikin ilfeel sih jujur aja. Jadi turbo lag-nya itu benar-benar pure turbo lag, bukan dari si transmisinya. Peredaman mobil ini juga patut gua acungi jempol karena sangat bagus. Ini ada motor sebelah kiri kita gitu ya, itu nggak kerasa. Terus mobil klakson tadi belakang, itu juga rasanya juga masih acceptable gitu, masih bagus sekali. Suara mesinnya memang agak terasa, tapi kalau misalnya kita udah pasang audio, itu kita udah akan lupa sama sekali sama yang namanya suara mesin. Apalagi juga suara audio juga bagus untuk mobil di kelasnya. Mobil ini juga punya radius putar yang cukup oke, meskipun nggak superior amat kayak misalnya Pajero Sport 5,6 meter, terus Fortuner 5,7 meter, ini 5,8 meter. Jadi kurang lebih kayak Mitsubishi Pajero Sport yang generasi sebelum ini. Terus kalau dari sisi pengereman, mobil ini punya pengereman itu yang agak dalam tapi lembut gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerem, nggak nguk gitu ya, kayak Fortuner kan injek dikit langsung nguk gitu ya. Kalau ini remnya masih bisa lembut, tapi pedal feel-nya masih rasanya kayak kurang enak gitu sih. Tapi oke lah dibanding sama Fortuner. Kemudian karena memang dia adalah mobil diesel, tentu saja dia punya konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Di dalam kota tercatat kita mencatatkan 11,9 km per liter, dan untuk luar kota kita bisa mendapatkan 16,1 km per liter. Bagus sekali. Terus kalau misalnya di jalan tol, kita juga dapat namanya Lane Departure Warning System atau LDWS. Caranya kita aktifin dulu di sini. Kalau udah nyala, misalnya kita melewati garis seperti ini ya, lagi di jalan, terus kita agak ngantuk lewatin garis, dia akan ada bunyi peringatannya, tapi hanya bunyi peringatan dan suaranya nggak begitu besar, walaupun yang kita gedein di sini, karena dia belum punya lane keeping assist system. Jadi kalau misalnya kita naik Mazda CX-5 gitu ya, terus kita agak kelewat gini seperti ini, dia nggak cuma sekedar bunyi, tapi dia akan ketengahin gitu. Setirnya tuh dibelokin biar jadi lurus, dan ada getaran di setirnya. Kalau ini cuma suara doang, tapi itu sudah lebih dari cukup menurut gue ya. Duduk di kabin belakang Trailblazer ini ternyata sangat enak. Dalam artian dia sangat luas ya legroomnya, headroomnya, karena basisnya Isuzu MU-X dia sangat lega sekali. Walaupun dia nggak bisa di maju mundur ya, nggak bisa di sliding, tapi kita bisa reclining, walaupun di sini recliningnya nggak seberapa, cuma segini doang, nggak bisa lebih. Tapi kalau yang tadi gua keluhkan di depan itu sangat keras, di sini kita sangat empuk ya, empuk banget. Di sini walaupun dia tipis juga dia sangat empuk, meskipun headrestnya masih terasa keras. Armrestnya di sini, armrest di sini itu rasanya enak banget. Duduk tuh kayak captain seat, dan juga suspensi mobil ini di belakang itu terasa nyaman, nggak ajut-ajutan, tapi juga nggak terlalu keras. Apalagi kalau misalnya nyetir itu supirnya halus ya, nggak kayak jomblo yang satu ini. Terus di kursi belakang ya, meskipun dia basisnya sama seperti Isuzu MU-X, tapi ternyata mobil ini kursi tengahnya itu lebih mundur dibandingkan dengan MU-X. Makanya pas kita duduk di belakang seperti ini kayaknya kita ini ya, mesti naikin dulu sedikit biar nggak terlalu rebah, baru bisa dapat posisi duduk yang enak gitu, nggak terlalu mentok. Terus ruang kepala juga masih ada meskipun nyaris-nyaris juga. Tapi overall buat gue ini masih dalam kategori cukup. Bukan lega, bukan sempit, tapi cukup.
Oke, setelah kita nyobain off-road, nyobain ke tol dengan mobil ini, sampai kotor banget ya. Gue bisa menyimpulkan bahwa mobil ini mungkin kalau gue bilang terbaik sih enggak. Tapi mengingat harganya 455 juta alias lebih murah 50 jutaan dibandingkan dengan kompetitornya. Ini bener-bener value for money yang sangat bagus, capable buat keluar kota, buat semi off-road, dan juga buat dipakai di ruang tengah pun juga enak kalau kita disupirin ya. Ini adalah mobil yang tepat. Itu aja dari Road to Red Max, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya komentar mengenai mobil ini atau mengenai video kita, bisa langsung ke bawah aja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Ini tanggal merah, kerja juga. Aduh, Selasa ini mah. Besok Rabu tidur gue pokoknya dah. Terus kepalanya juga masih ada, tapi agak mentok. Dalam artian kaki kiri kita di armrest ya. Kaki kiri kita di... Footrest. Kelihatan nggak celana gue bolong? Gak tau deh. Itu knalpot apa ini? Mesin fogging. Full semuanya. Enggak. Sorry. Jadi dia masih dibuka dan nyari tempat buang air radiator. Amanin tuh, kamu diamankan.